Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananis Astuti dengan NIM 1122151 dengan dosen pengampu Ibu Widi Astuti Eskom MAK. Untuk memenuhi tugas akhir yaitu ujian akhir semester, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pajak penghasilan PPh pasal 23. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Nah, apa sih PPh pasal 23 itu? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipungut oleh pemotong, biasanya pihak menerima jasa atau barang atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, hingga jasa teknik manajemen. Tujuannya untuk menghindari pengemplangan pajak atau transaksi atas entitas. Objek PPh pasal 23 ini terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan aset, jasa profesional, teknik manajemen, jasa periklanan, konstruksi dan karyawan. Nah, subsidi pemotong dan waktu pemotongan. Subsidi pemotong PPh pasal 23 ini terdiri dari badan usaha dalam negeri, instansi pemerintah, wajib pajak, orang pribadi tertentu, dan bentuk usaha tetap. Waktu pemotongan pajak ini dilakukan pembayaran secara tunai maupun non-tunai. Terjadi pelunasan utang oleh pemberi jasa, dilakukan pencatatan akuntansi, serta atau pada saat atas penghasilan tersebut berpindah tangan. Nah, tarif pajak PPh pasal 23 ini dalam kondisi khusus jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh 23 dikenakan lebih tinggi 100%. Jika pembayaran dilakukan kepada pihak asing, maka tarif 15%. Dan tarif pajak PPh pasal 23, tarif umumnya itu 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. 2%-nya dari jumlah bruto atas penghasilan berupa imbalan atas jasa tertentu seperti jasa teknik. Dasar pengenaan pajak nilai penghasilan bruto. Penghitungan PPh pasal 23 dilakukan atas jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepada pihak penerima penghasilan. Bruto berarti tidak boleh dikurangi biaya, potongan, atau pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan jasa atau penghasilan tersebut. Contoh, jika pembayaran pelaporan dan motif utang, formulir yang digunakan SS 1770 atau dokumen elektronik BIPOT. Kewajiban pemotongan: membuat bukti potongan PPh pasal 23, pengantar pajak yang telah dipotong, dan melaporkan pemotongan melalui SPT masa PPh pasal 23 pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pengkreditan bagi penerimaan dalam negeri. Bukti pemotongan dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh badan atau orang pribadi sebagai PPh dipotong di muka. Penerima luar negeri tidak dapat mengkreditkan PPh ke SPT tahunan Indonesia karena bukan subjek pajak dalam negeri. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita, di sini ada studi kasus 1. Pada 10 Juli 2025, PT Karya Sejahtera membayar 120 juta rupiah kepada CV Prima atas jasa konsultan manajemen proyek. CV Prima adalah badan usaha dalam negeri dan memiliki NPWP. Pertanyaannya, apakah transaksi ini termasuk objek PPh pasal 23? Berapa besar pajak yang harus dipotong dan berapa jumlah bersih yang diterima oleh CV Prima? Jawabannya, ya, ini merupakan objek PPh pasal 23 karena jasa konsultan termasuk dalam jasa tertentu. Tarif PPh 23 adalah 2% karena penerima pemilik NPWP. PPh 23 sama dengan 2% dikali 120 juta rupiah sama dengan 2.400.000 rupiah. Jumlah yang dibayarkan ke CV Prima 120 juta rupiah dikurangi 2.400 sama dengan, dan hasilnya adalah 117.600.000 rupiah. Oke, segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih.